Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video hari ini saya bakalan update lagi tentunya untuk Bitcoin. Hari ini setupnya sedikit berbeda guys, karena saya lagi berada di luar negeri, spesifiknya di Kuching, Malaysia. Siapa tahu teman-teman ada yang sempat berkunjung juga ke sini, mungkin boleh komentar kira-kira ada tempat mana aja yang bisa saya kunjungin di sini. Siapa tahu ada hidden gem yang kalian ketahui dan saya tidak. Jadi ini juga merupakan alasan kenapa saya kemarin tidak melakukan upload video, ya karena saya sedang perjalanan guys. Jadi saya nggak sempat melakukan update karena di tengah jalan juga nggak ada sinyal sama sekali gitu, jadi nggak bisa. Oke. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bakalan update lagi untuk market tentunya. Secara overall ya, kita melihat Bitcoin dalam kurun waktu 48 jam terakhir itu terkoreksi cukup dalam. Dan sebenarnya saya pribadi juga tidak expect hal ini terjadi hanya dalam waktu beberapa hari saja. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan bahas kira-kira dari segi price action apa yang terjadi, kemudian kira-kira apa berita dan data terbaru hari ini yang pengen kita bahas. So, stay tune terus sampai akhir video. Dan hari ini saya rekamnya pakai handphone, dan angle-nya sedikit agak awkward, jadi dimaklumin saja teman-teman. Oke. Nah, karena kita ada penurunan yang lumayan signifikan guys di Bitcoin dalam kurun waktu 24 jam terakhir juga, maka kita bisa melihat ada likuidasi sebesar 188 juta dolar dan ada sekitar 58.250 traders yang ke liquid. Oke, dan ini tidak hanya terjadi dalam 24 jam terakhir guys, tapi 48 jam terakhir, bahkan 72 jam terakhir pun kita melihat hal ini terus terjadi. Dan ini tentunya kembali memicu satu pertanyaan lagi. Dan ada satu tweet dari Adrian Zupnik di Twitter. Dia mengatakan harusnya ini merupakan fase disbelief. Nah, pertanyaannya tentunya teman-teman, apakah kalian setuju gitu dengan pernyataan si Crypto Burp ini menyatakan bahwa kita sekarang berada di fase disbelief. Nah, tentunya untuk teman-teman yang sebelumnya pernah melihat psychology of market chartnya, kalian tahu ini adalah chartnya gitu ya. Ada beberapa fase yang biasa kita lewati ketika kita berada di sebuah bear market. Tentunya diawali oleh fase euforia terlebih dahulu, diikuti oleh complacency, yang menurut saya ini sudah pasti kita lewati. Anxiety juga kita sudah lewati. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih berada di fase denial alias nomor 9, atau nomor 10, atau nomor 11, atau nomor 12, atau bahkan nomor 13? Saya rasa 12 ini untuk sekarang tidak bisa kita kategorikan nomor 12 karena kita kan sekarang berada di sebuah rally yang artinya bisa aja antara dua, antara nomor 9 atau nomor 13. Nah, menurut teman-teman, yang mana kira-kira yang kita sedang hadapi sekarang? Nah, nomor 9, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah masih banyak orang yang menyatakan bahwa the bulls will fight back. Alias masih banyak orang menyatakan bahwa oh, kita cuman koreksi sementara gitu, kemudian kita bakalan naik lagi, ini bukan bear market dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat dari ciri-cirinya saja, ini sebenarnya kurang cocok gitu. Karena fase ini sudah kita lewati ketika Bitcoin kemarin berada di sekitaran harga berapa? Harga kurang lebih 30.000 dolar. Orang-orang kemudian mengatakan nggak mungkin kita bakalan turun lagi dari sini. Bulls pasti akan kembali mendorong harga ke atas. Dan tentunya saya juga nggak berani garansi ke teman-teman bahwa kita sekarang sudah berada di fase ke-13 alias fase disbelief, yang merupakan fase paling menyenangkan tentunya untuk para investor. Kenapa? Karena di sini pada akhirnya kita bukan lagi melihat relief rally, tapi adalah sebuah start dari bull market. Karena ini kembali lagi ke yang pertama. Ini diawali oleh disbelief, kemudian nanti diikuti oleh hope, kemudian nomor 3 optimisme, kemudian ada belief, thrill, dan juga euphoria. Nah, ini adalah saat dimana teman-teman harus keluar dari market. Karena kalau misalnya teman-teman sudah melihat ada euphoria di mana-mana, ciri-cirinya juga simple. Teman-teman akan melihat semua orang yang kalian kenal, baik itu rekan kerja kalian, baik itu tetangga kalian, atau orang-orang sebelumnya yang tidak terlalu kalian kenal, itu semuanya membahas seputar cryptocurrency. Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri kita sudah memasuki fase thrill menjelang euforia, dan itu sudah saatnya untuk melakukan distribusi. Tetapi fase paling menyenangkan bagi kita yang merupakan investor adalah tentunya di pertama, kedua, ketiga, dan juga sampai ke 4. Karena pada saat itu kita terus melihat aset prices itu terus
mengalami peningkatan. Tapi sekali lagi, saya mungkin pengen minta pendapat teman-teman semua. Menurut kalian, apakah kita masih berada di fase ke-9 atau denial di sini? Ataukah menurut kalian kita sekarang berada di fase disbelief, di mana kita mendapatkan ada sebuah rally diikuti sebuah koreksi, dan orang-orang masih kayak merasa nggak mungkin ini adalah bull market gitu. Ini hanya relief rally, dan kita akan kembali membuat lower low baru. Oke, silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Walaupun tidak maksimal guys, karena saya menggunakan handphone, tapi saya akan coba sebisa saya untuk menjelaskan. Tapi pada intinya kalau kita mulai dari daily chart, yang kita lihat sekarang adalah Bitcoin berada kurang lebih di harga 27.200-an gitu ya, atau 27.300-an. Dan di daily chart, kita memang melihat ada selling momentum yang cukup kuat. Yang membuat saya sedikit khawatir gitu, bahwa yang koreksi yang kita lihat kali ini itu belum selesai. Karena belum ada tanda sama sekali bahwa kita melihat ada pelemahan momentum bearishnya. Ya, kalaupun kita mendapatkan ada pullback ke sekitaran area 27 sampai 28, itu menurut saya cukup make sense gitu ya. Karena kita sudah terkoreksi selama berhari-hari dari 30.300 sampai ke kurang lebih 27.100. Jadi kalau ada sedikit pullback ke atas, menurut saya make sense. Tetapi bagi saya, koreksi yang kita lihat kali ini kemungkinan belum selesai, dan potensial kita bakalan mendapatkan semacam bounce yang lumayan besar ketika kita menyentuh ke area trendline yang saya perlihatkan di sini. Oke, yang sebelum-sebelumnya kalau teman-teman perhatikan selalu di respect juga. Pertama di sini, kedua di sini, oke, ketiga di sini, keempat di sini juga kelima, keenam, ketujuh, dan kali ini bisa jadi adalah yang ke-8 kali. Yang kalau misalnya kita mendapatkan sentuhan tersebut dalam beberapa hari ke depan, kemungkinan akan berada di area 26.600-an sampai 26.700-an. Nah, yang pengen kita lihat gitu ya, sebagai seorang investor tentunya adalah kita melihat kita mau ada pelemahan momentum bearish yang sementara belum saya lihat sama sekali guys. Yang ada itu adalah kita mendapatkan selling pressure yang cukup kuat disertai dengan konsolidasi yang membuat saya merasa harusnya kita belum akan menyelesaikan koreksi di time frame yang besar. Nah, kalau misalnya dari time frame yang sangat kecil, mungkin di 15 minute, maka saya bisa mengatakan bahwa yang sekarang kita lihat adalah cenderung potentially ending diagonal tercipta di sini. Oke, yang berarti kemungkinan kita bakalan mendapatkan semacam push ke atas menuju ke angka berapa, maka kita bisa mungkin melihat ke range sekitaran 27.500 sampai 27.600-an. Ini adalah range yang kemungkinan bakalan dituju oleh Bitcoin dalam waktu dekat, guys. Jadi untuk sementara saya melihat ada pullback yang bakalan kita lihat di sini ke 26.600 sampai 700. Kemudian kalau misalnya teman-teman mendapatkan ada semacam setup lagi untuk melakukan short, kemungkinan misalnya ada bearish flag yang besar di sini. Mungkin saya gambarkan saja supaya lebih jelas ya guys. Ini ada brush, oke, seperti ini. Kalau contohnya kita mendapatkan ada model seperti ini teman-teman, dan kemudian breakdown, ini sekali lagi adalah potensially untuk short setup bagi teman-teman semua. Oke, tapi ini adalah kalau setupnya sudah jelas terlihat ada bearish continuation pattern. Tapi kalau belum ada, ya jangan teman-teman masuk dulu ke setup tersebut. Karena untuk short term banget gitu ya, karena sorry ini saya hapus dulu ya guys. Ini dihapus dulu. Ini caranya gimana lagi hapusnya? Bentar. Hapus. Oke, hapus. Ya, jadi untuk short term banget, karena kita melihat ada potentially reversal pattern tercipta di sini, maka saya bisa melihat Bitcoin akan rally dulu mini ke sekitaran area 25.600 sampai 700 guys. Dari sana kita kemungkinan baru akan mendapatkan sedikit resistance, dan dari sana kita baru akan lihat lagi kira-kira besok apa yang terjadi ke Bitcoin. Kalau misalnya kita melihat justru Bitcoin tidak berhenti di sana, tidak ada berhenti di sekitaran area di sini, tapi rally kenceng dan kemudian menuju ke 28.200, kemudian terkonsolidasi di sini, kita justru berpotensi membentuk pattern lain lagi, yaitu adalah semacam inverse head and shoulder, yang kemungkinan baru akan kita bisa bahas besok guys. Nah, tapi untuk sementara itu yang saya bisa lihat secara short term, kita kemungkinan akan melihat Bitcoin kembali pullback dulu ke sekitaran area 26.600 sampai 700. Oke, so itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman semua untuk video hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.
Nah, kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, boleh minta bantuan like dan subscribe-nya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.